Jumpa lagi dengan kakak Fitri Handayani, kakak dari PPL UIN Raden Intan Lampung. Kali ini kita akan membahas materi tentang zat makanan. Adik-adik di rumah, tahu nggak sih kenapa kita harus makan? Ternyata di dalam makanan yang kita makan itu terdapat yang dinamakan zat-zat makanan, yang dimana zat makanan tersebut memegang peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Fungsinya antara lain yaitu sebagai sumber tenaga, membantu mengganti sel-sel yang rusak, dan mengatur proses-proses yang terjadi dalam tubuh kita. Maka dari itu, kalau kita nggak makan pasti kita akan lemas, tidak ada tenaga, gitu kan? Nah, zat makanan inilah yang berperan di dalam tubuh kita. Berikut adalah zat-zat makanan yang terdapat dalam makanan. Yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, dalam proses pencernaan, polisakarida dipecah menjadi disakarida yang terdiri atas 2 unsur gula dan monosakarida yang hanya tersusun dari 1 unit gula. Contoh disakarida adalah maltosa yang dapat dipecah menjadi 2 buah monosakarida, yaitu 2 buah molekul glukosa. Nah, fungsi karbohidrat sendiri yaitu yang pertama, penyedia bahan pembentukan protein dan lemak. Yang kedua, penghasil energi dan penjaga keseimbangan asam dan basa. Yang selanjutnya ada protein. Protein merupakan zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Nah, sumber protein ini ada 2, yaitu nabati dan hewani. Nabati merupakan sumber protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kedelai atau yang bisa diolah sebagai tahu. Yang kedua yaitu hewani. Hewani merupakan sumber protein yang berasal dari hewan. Contohnya keju dan susu. Fungsi protein sendiri yaitu sebagai zat pembangun pembentuk sel baru, pengganti sel-sel rusak, pembentukan senyawa lain, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan mempertahankan viskositas darah. Yang ketiga ada lemak. Nah, macam-macam lemak itu ada 3 jenis. Yang pertama, lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Lemak sederhana merupakan lemak yang tersusun dari 3 trigliserida. Lemak campuran yaitu lemak yang tersusun dari gabungan antara senyawa bukan lemak dengan lemak. Contohnya fosfolipid dan lipoprotein. Yang ketiga yaitu lemak asli atau derivat, merupakan senyawa yang dihasilkan yang berasal dari proses hidrolisis lipid. Sumber lemak sendiri ada 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Contoh lemak nabati yaitu seperti pada gambar ada alpukat, dan sumber lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan, contohnya ada keju. Nah, fungsi lemak sendiri yaitu sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pembangun bagian tubuh tertentu, pelindung organ-organ dalam, dan pelindung tubuh dari suhu rendah. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Jenis-jenis vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B11,
B12, dan vitamin C. Nah, contoh sumber vitamin yaitu gandum. Gandum merupakan sumber vitamin yaitu vitamin B1. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang termasuk larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, contoh makanan yang mengandung sumber vitamin yaitu daging dan kecambah yang merupakan sumber makanan yang mengandung vitamin E. Kemudian ada mineral. Nah, mineral yang dibutuhkan tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Mineral makro seperti sulfur, fosfor, dan klorin. Nah, jumlah mineral makro yang dibutuhkan dalam tubuh kita yaitu 100 mg per hari. Sumber-sumber makanan yang mengandung mineral makro yaitu kacang-kacangan, telur, susu, dan mentega. Selanjutnya yaitu mineral mikro, yaitu seperti zat seng, zat besi, dan zat tembaga. Sumber makanan yang mengandung mikro atau mineral mikro ini yaitu ada daging dan telur. Fungsi vitamin dan mineral sendiri yaitu pada vitamin untuk menjaga kesehatan, mengatur metabolisme, dan pertumbuhan. Pada mineral yaitu untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Yang terakhir yaitu ada air. Air merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Fungsinya yaitu mengangkut nutrisi, mengangkut sisa-sisa metabolisme sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan sebagai pelarut zat tertentu.